Hai PCS Inanam, sekali lagi kita dapat berkumpul di ibadah online. Selamat petang, salam sejahtera, shalom di mana saja Anda berada. Saya mengajak kita semua untuk tetap setia mengikuti ibadah ini hingga akhir ibadah ini. Untuk itu saya membawa kita semua di dalam doa pembukaan. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami datang ingin membawa puji-pujian kami, ingin membawa penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya jika kami membawa penyembahan yang benar, penyembahan yang jujur di hadapan Engkau, kami pasti itu semua berkenan di mata Engkau. Sertai kami, naungi kami untuk apa saja yang kami lakukan selepas ini. Biarlah nama Engkau yang dimuliakan. Biarlah nama Engkau yang ditinggikan. Karena kami percaya Engkaulah yang berkuasa di atas segala hal. Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin mengundang Engkau di dalam ibadah ini. Di mana saja Anda berada, mari kita katakan, amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi padamu Tuhan
percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau ingin mengakui segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami begitu mengikuti apa yang ada di hati kami, tanpa mengenal pasti apa sebenarnya yang Engkau ingin lakukan, apa sebenarnya yang Engkau inginkan yang kami lakukan untuk Engkau. Kami juga sering tidak menjadi teladan yang baik
untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga sering terlupa untuk mengucap syukur kepada Engkau, terlupa untuk berkomunikasi dengan Engkau sepanjang hari. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Tidak ada Tuhan lain seperti Engkau yang menerima kami apa adanya, yang mengampuni kami apa adanya. Engkau begitu mengasihi kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa, amin.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus,
Shalom, apa kabar? Luar biasa. Saya sangat bersyukur karena dalam kesibukan kamu masih meluangkan masa bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, walau dimanapun kamu berada. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melihat teks yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 29 sampailah ayat yang ke-31. Seperti biasa, saya akan bacakan ayat ini kepada kamu di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Dan apa yang saya harapkan ialah kamu juga boleh membaca Alkitab kamu yang ada di tangan kamu, ataupun boleh mendengar dengan teliti apa yang saya sampaikan sebentar nanti. Saya akan bacakan Yesaya 40 ayat 29 ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama beribadah walaupun hanya di dalam platform online ini. Tapi kami percaya melalui platform ini juga kasih Tuhan, firman Tuhan kami dapat dengar, kami dapat baca, dan kami dapat belajar bersama-sama. Tapi kami mengetahui bahwa ada keterbatasan kami dalam memahami firman Tuhan. Oleh itu kami mohon pertolongan daripada Tuhan, bantuan daripada Tuhan, supaya kami dapat memahami isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami sama-sama belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejak belakangan ini, kita mendengar banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tidak cukup dengan masalah COVID yang sampai sekarang kita masih belum menemukan vaksinnya dan kita masih berperang dengan virus ini. Ditambah lagi dengan pergolakan politik di dalam negara dalam negeri. Jadi kesemua hal ini berlaku di sekeliling kita. Suka atau tidak suka, inilah reality di dalam dunia. Inilah reality yang berlaku di sekeliling kita. Tidak kira sama ada kita ini adalah orang Kristen ataupun bukan Kristen, kita sama-sama berhadapan dengan situasi sekarang. Respon dan cara kita menanggapi hal ini mungkin berbeza. Ada yang melihat perkara ini adalah sesuatu yang positif. Mereka lebih optimis dalam melihat situasi ini. Ada juga yang melihat perkara ini sebagai sesuatu yang negatif ataupun bersikap pesimis. Dan tidak kurang juga orang yang tidak kisah tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka tidak mau ambil tahu karena menurut mereka itu tidak penting. Tetapi satu hal yang pasti ialah suka atau tidak suka, kita semua akan terkesan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, sama ada dari sudut positif ataupun negatif. Tapi saya pasti kita semua mahukan perubahan, kita semua mahukan pemulihan, dan kita semua mahukan sesuatu yang baik berlaku di sekeliling kita, betul? Tetapi itu hanyalah ideal ataupun hanyalah kesempurnaan yang kita harapkan. Tapi hakikatnya kita masih lagi berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar, situasi-situasi yang susah. Persoalannya ialah bagaimana kita memperoleh kekuatan dalam mengatasi, mengharungi semua masalah-masalah yang berlaku atau hal-hal negatif yang berlaku di sekeliling kita. Di dalam teks yang kita baca tadi, itu merupakan satu kata-kata penghiburan yang diberitakan kepada bangsa Israel. Tetapi kenapa mereka memerlukan penghiburan? Kenapa mereka memerlukan kata-kata semangat ataupun kata-kata dorongan? Mengapa? Saya ingin membawa kita melihat kembali kepada Yesaya 39 supaya kita lebih paham mengapa mereka perlu dihiburkan, mengapa mereka perlu dikuatkan dan didorong. Di dalam Yesaya 39, kita diperkenalkan dengan seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia merupakan salah satu raja yang paling baik, raja yang benar yang ada di Yerusalem. Banyak hal-hal yang baik yang dia lakukan, yang berkenan di mata Tuhan, seperti memperbaiki bait suci Allah yang telah rusak,
dia juga menyucikan bait suci Allah yang telah tercemar dengan berhala-berhala yang berada di dalam bait suci itu sendiri. Nama Raja Hizkia semakin dikenali karena Assyria yang merupakan kuasa besar pada waktu itu terpaksa mengundur diri daripada mengepung kota Yerusalem. Nah, hal ini berlaku karena Hizkia meminta bantuan daripada Tuhan, meminta perlindungan daripada Tuhan. Dan akibatnya ialah satu malaikat Tuhan menghapuskan 185.000 tentara orang Assyria. Dan disebabkan oleh kehilangan begitu banyaknya tentara pada waktu itu, Assyria yang mengepung Yerusalem terpaksa mengundurkan diri karena mereka hilang kuasa ketenteraan. Mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-39. Saya akan bacakan kepada kamu. Pada waktu itu, Merdoka, Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Yang berlaku di sini ialah Raja Babel yang mendengar bahwa Hizkia telah sembuh daripada sakit yang hampir-hampir merebut nyawanya, menghantar surat dan pemberian kepada Hizkia. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gebung persenjataannya dan segala yang terdapat di dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di dalam istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, di sini Hizkia yang melihat utusan daripada Babel datang kepadanya untuk memberikan pemberian, membuatkan dia sangat gembira. Dan apa yang dia lakukan ya, dia memperlihatkan segala kepunyaannya kepada mereka. Tetapi ada hal yang dia tidak tahu yang akan berlaku pada waktu akan datang. Seterusnya, datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Hizkia menjawab, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu Yesaya bertanya lagi kepada Raja Hizkia, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Hizkia menjawab, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Daripada sini, Yesaya sudah mulai tahu situasi yang sebenar, apa yang berlaku kepada utusan daripada Babel itu. Dan seterusnya, Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ini merupakan nubuatan. Sesungguhnya, suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel, kata Yesaya. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau perolehi akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini sudah menunjukkan apa yang akan berlaku di masa akan datang, di mana orang-orang Israel akan dihukum oleh Tuhan menggunakan kerajaan Babel, dan mereka akan diangkut ke Babel, dipindahkan ke Babel. Semua orang-orang elit, semua orang yang berpengalaman, orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan dan kepakaran akan diangkut ke Babel bersama-sama mereka di masa akan datang. Tapi hal ini belum berlaku. Ini merupakan nubuatan daripada Yesaya. Dan Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kita lihat, Raja Hizkia tahu bahwa jika Tuhan berfirman, itu pasti akan terjadi. Tetapi dia tidak kisah, dia tidak peduli. Asalkan sepanjang kehidupannya, sepanjang pemerintahannya, dia senantiasa hidup dalam aman dan damai sejahtera. Ini merupakan sikap tidak kisah Hizkia akan apa yang akan berlaku pada Israel di masa akan datang. Satu sikap yang pentingkan diri sendiri, bukan? Jadi ini merupakan sikap yang tidak patut dicontohi daripada Hizkia. Namun itu tidak membuatkan dia sebagai raja yang jahat atau raja yang tidak baik. Tetap dia adalah seorang raja yang baik, yang benar di mata Tuhan. Sewaktu nubuatan Nabi Yesaya ini, kerajaan Babel pada waktu itu masih lagi sebagai kerajaan yang kecil.
Dan hal ini tidak terjadi sehingga Raja Hizkia mati, yaitu 100 tahun kemudian barulah nubuatan ini akan tergenapi. Babel yang menjadi salah satu negara yang kuat, Tuhan pakai. Bahkan Tuhan yang mengangkat mereka sampai mereka menjadi sebuah negara yang kuat untuk menghukum bangsa Israel yang sentiasa tidak taat, sentiasa melawan kehendak Tuhan, dan sentiasa mencari jalan untuk menyembah berhala. Mari kita bayangkan, orang Israel baru saja terlepas daripada cengkaman orang Asyur ataupun orang Assyria. Mereka baru terlepas daripada bahaya karena pertolongan Tuhan. Tapi sekarang Nabi Yesaya bernubuat bahwa mereka akan dihukum sekali lagi menggunakan kerajaan Babel yang lebih kejam, yang lebih berkuasa daripada orang Asyur. Seperti yang pernah saya khotbahkan sebelum ini melalui kitab Habakuk, jika ada yang masih ingat, jika orang Asyur kejam karena mereka mengamalkan sistem hukum mati yang sangat mengerikan, orang Babel lebih kejam daripada orang Asyur. Mereka ini berkali-kali lebih kejam daripada orang Asyur. Orang Babel mengamalkan polisi bumi hangus, di mana di dalam penaklukan mereka, maksudnya apabila mereka datang untuk menawan sebuah negara, mereka akan menghapuskan semua yang ada di tempat itu. Tidak mengira hewan, tumbuhan, anak-anak kecil, mereka akan hapuskan. Apa yang mereka tidak perlukan, mereka akan hapuskan. Tapi orang-orang yang elit, seperti yang saya katakan tadi, akan diambil, diangkut, dan dipindahkan ke Babel untuk mereka pakai, untuk mereka gunakan di dalam negara mereka. Jadi orang Babel sangat kejam. Kalian bayangkan, mereka orang Israel baru saja terlepas daripada cengkeraman orang Asia, dan kini sudah dihadapkan kembali dengan bahaya yang akan datang di masa akan datang. Meskipun kedatangan orang Babel ke kota Yerusalem sudah tidak dapat dielakkan lagi, walaupun masih lama, tetapi Tuhan masih menjanjikan penghiburan. Tuhan masih menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel. Nah, kita membaca di dalam kitab Habakuk bahwa orang yang benar akan hidup karena imannya. Apakah orang benar itu di dalam kitab Habakuk? Orang yang benar bermaksud orang yang percaya. Tapi percaya bukan hanya sekadar percaya, tapi percaya juga adalah bermaksud setia. Dalam arti kata lain, orang yang benar ialah orang yang percaya dan yang setia. Orang yang benar ini akan diselamatkan daripada dibinasakan oleh orang Babel ketika orang Babel datang ke Yerusalem, karena mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Seperti yang saya telah katakan tadi, ramai orang Israel akan diangkut ke Babel. Mereka berada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ini merupakan kali pertama mereka dibawa keluar daripada tanah mereka, dipaksa keluar daripada tanah mereka. Dan Tuhan lakukan ini supaya mereka sadar dari kesilapan mereka, supaya mereka sadar bahwa Tuhan berkuasa untuk menghukum mereka. Nah, sewaktu dalam pembuangan di Babel, orang-orang yang percaya ini tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Mereka masih menantikan pemulihan daripada Tuhan. Dan seperti yang kita baca tadi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tidak dinafikan ketika berada dalam pembuangan di negeri asing, ada yang lemah, ada yang tidak berdaya, ada yang tidak tahan karena mungkin perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan mungkin karena mereka adalah golongan minority. Mereka tidak mendapat layanan yang baik ketika berada di dalam pembuangan. Dan tidak dinafikan, mereka rindu kepada kampung halaman mereka. Tetapi Tuhan menjanjikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk meneruskan hidup mereka di dalam pembuangan di Babel. Siapa yang diberikan kekuatan oleh Tuhan? Nah, jika kita perhatikan di sini, orang yang diberikan kekuatan daripada Tuhan adalah orang yang lelah, orang yang tidak bersemangat, dan orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada orang yang confident dengan kekuatannya sendiri, Tuhan tidak memberikan
kekuatan kepada orang yang berharap kepada dirinya sendiri, berharap kepada kebijaksanaannya, berharap kepada kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan memberikannya kepada orang yang berharap kepadanya, percaya kepadanya, setia kepadanya. Logiknya ialah, jika kita tidak berharap kepada Tuhan, maka kita tidak memerlukan Tuhan. Betul? Tapi jika kita memerlukan Tuhan, kita berharap kepadanya, dan Tuhan melihat itu, karena Tuhan menyelidiki hati, Tuhan membantu di dalam kelemahan. Saya bacakan di sini ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jika kita perhatikan dengan saksama ayat menanti-nantikan Tuhan, ayat ini tidak menggambarkan bahwa hidup akan sentiasa senang. Akan ada pencobaan, akan ada penderitaan, akan ada jerih payah. Tetapi mereka harus meneruskan hidup. Bukan berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu juga Tuhan sudah menjanjikan pengharapan. Sebelum hal ini terjadi, setelah nubuatan daripada Yesaya diberitakan kepada Raja Hizkia, pada waktu yang sama di dalam pasal yang seterusnya, itu pasal ke-40 yang kita bacakan sebentar tadi, merupakan janji pemulihan daripada Tuhan. Tuhan sebenarnya menghukum. Tuhan berkuasa untuk menghukum. Tapi Tuhan juga berkuasa untuk memulihkan. Dalam arti kata lain, apa yang berlaku kepada bangsa Israel, semuanya di dalam kekuasaan Tuhan. Semuanya di dalam kawalan Tuhan. Pada situasi sekarang, kita mungkin menghadapi banyak masalah, banyak cobaan, banyak jeripaya yang berlaku disebabkan oleh sekeliling kita. Tapi seperti mana bangsa Israel dijaga oleh Tuhan, kita juga dijaga oleh Tuhan karena kita percaya dan setia kepadanya. Di dalam semua masalah ini sangat mudah untuk kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini berlaku? Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa Engkau membiarkan semua ini? Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah soalan yang betul yang kita tanyakan kepada Tuhan. Tapi soalan yang sepatutnya kita tanyakan kepada Tuhan di dalam doa kita ialah, Tuhan, sampai bilakah semua ini harus berlaku? Tuhan, berapa lama lagikah semua ini harus berlaku? Sebelum Yesus naik ke surga, orang juga bertanya perkara yang sama kepada Yesus. Mereka bertanya, adakah dia akan memulihkan bangsa Israel pada ketika itu? Tapi Yesus menjawab mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jemaat-jemaat yang dikasihi sekalian, kita tidak tahu bila Yesus akan kembali, tetapi janji Tuhan pasti ada pemulihan. Kita yang berada dalam dunia ini masih menantikan pemulihan daripada Tuhan. Kita dipenuhi, dunia ini dipenuhi dengan bermacam-macam masalah karena dunia adalah dunia yang jatuh di dalam dosa. Tapi pemulihan pasti akan ada. Cuma kita tidak mengetahui bila waktunya. Nah, sungguh pun demikian, persoalan seterusnya ialah bagaimana sebagai orang Kristen kita menghadapi semua masalah yang berlaku di sekeliling kita. Bagaimana kita menanggapi semua masalah yang ada di sekeliling kita. Bagaimana hidup sebagai pengikut Yesus di dalam semua masalah yang berlaku di sekeliling kita. Ini adalah persoalan. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan seperti pengharapan yang kita terima di dalam Yesus, mereka mungkin berputus asa dengan dunia ini. Tapi bagi kita yang memperolehi pengharapan di dalam Yesus, kita melihat dunia ini sedikit berbeza daripada orang lain. Yaitu kita percaya bahwa semua ini akan berakhir dan ada pemulihan. Dan sewaktu, untuk menjawab persoalan tadi, sewaktu kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Bahkan Tuhan Yesus mengirimkan penghibur bagi kita, mengirimkan penolong bagi kita.
jika kita menghadapi masalah, jika kita menghadapi bebanan berat, dan jika kita kekurangan hikmat dan kebijaksanaan, kita minta kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, seperti mana orang yang tinggal di dalam pembuangan di Babel, orang-orang Israel yang tinggal dalam pembuangan di Babel berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita juga berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan membantu melalui Roh Kudus-Nya. Berdoalah kepada Tuhan. Sambil kita menantikan Tuhan, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Marilah kita berdoa untuk rekan-rekan kita. Marilah kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka dipimpin oleh Tuhan, supaya mereka mendapat hikmat dan kebijaksanaan untuk mengurus sesuai dengan tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Pada waktu yang sama kita juga berdoa untuk sekeliling kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Dan jika Tuhan mengkehendakinya, bukan kehendak kita, jika Tuhan mengkehendakinya, Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Seperti mana orang-orang Israel bersandar dan berharap kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan sewaktu dalam pembuangan. Kami juga mau setia dan bersandar kepada Tuhan di dalam dunia ini. Kami tahu ada masalah yang mengganggu, melemahkan, dan membuatkan kami takut. Tapi biarlah firman Tuhan menghiburkan kami setiap kali kami merasa perasaan-perasaan seperti ini. Dan di kesempatan hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk masalah COVID-19 yang belum kami bebas sepenuhnya. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menyertai pencarian vaksin bagi virus ini supaya kami bebas sepenuhnya daripada virus ini. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pilihan raya yang akan berlaku, supaya Tuhan menyertai pilihan raya itu agar tidak ada masalah-masalah yang tidak diingini yang akan berlaku. Tidak lupa juga Tuhan, Engkau yang memberikan kami kebijaksanaan untuk memilih pemimpin yang sesuai, yang boleh menerajui kami, yang boleh memimpin kami. Dan kami harapkan yang terbaik daripada pilihan raya kali ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Selain itu, di kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami tidak tahu keberadaan mereka, supaya Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka sukacita dan damai. Tidak lupa juga Tuhan dengan jemaat-jemaat yang lain, supaya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, memberikan mereka damai dan sukacita dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan, tapi sebelum kami mengatakannya, Tuhan mengetahui isi hati kami, dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Oleh itu, jadilah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati akan ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa, doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus menerus menyertai kami
agar di mana kami berada, kami dapat bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.